Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktek Desain Multimedia akan menjelaskan tentang materi transformasi digital yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Andika Mufti Solihuddin dengan NIM terakhir 022, yang kedua Dwinanda Elzahadi dengan NIM terakhir 30, yang ketiga ada Riana Chandra Maulana dengan NIM akhir 035. Apa itu transformasi digital? Transformasi digital adalah proses perubahan dari teknologi tradisional ke teknologi modern dan digital dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi perusahaan, industri, pemerintahan, dan masyarakat secara keseluruhan. Transformasi digital lebih memungkinkan, lebih efisien, mudah, dan cepat dalam mengatasi berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan. Apa sih tujuan transformasi digital? Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memperkuat proses bisnis, membantu memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyarakat, serta memajukan perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Apa jenis-jenis transformasi digital? Yang pertama, transformasi digital proses bisnis. Itu merupakan memfokuskan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi dan pemrosesan data yang lebih cepat. Yang kedua, transformasi digital model bisnis. Memfokuskan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan model bisnis dan memperluas pasar. Yang ketiga, transformasi digital domain bisnis. Itu memfokuskan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan domain bisnis dan memperkuat posisi kompetitif. Yang keempat, transformasi digital organisasi atau budaya. Itu merupakan memfokuskan pada perubahan cara kerja dan budaya dalam organisasi untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Apa saja yang termasuk transformasi digital? Yang pertama adalah teknologi cloud. Teknologi cloud digunakan untuk menyimpan data, mengolah aplikasi, serta menjalankan proses bisnis. Yang kedua, otomasi. Otomasi itu adalah proses dan alat yang digunakan untuk mengurangi usaha manual dalam mengelola beban kerja cloud computing. Yang ketiga, ada analitik data dan artificial intelligence atau AI. Itu merupakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna mendapatkan pengetahuan yang penting serta mendukung perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keempat, Internet of Things atau IoT. IoT ini memperdayakan perangkat dan konektivitas internet untuk berkomunikasi, mengumpulkan data, melakukan tindakan atas data yang sudah ada. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik utama transformasi digital. Di mana yang pertama, karakteristik utama dari transformasi digital yaitu orientasi pada pelanggan. Di mana transformasi digital berpusat pada pelanggan, yang berarti ini fokus utamanya adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menggunakan data dan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan data, di mana penggunaan data yang ekstensif, yaitu di mana karakteristik ini penting untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil keputusan sesuai dengan data. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi disruptif, yaitu
transformasi digital yang melibatkan teknologi untuk mengubah fundamental dan cara bisnis dijalankan. Yang keempat, agilitas organisasi, yaitu transformasi digital yang dimana transformasi ini menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kelima yaitu kolaborasi dan keterlibatan karyawan, di mana transformasi digital ini mendorong kolaborasi dan keterlibatan dalam suatu organisasi. Yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data, di mana keputusan ini diambil dari analisis atau data-data yang diperoleh dengan model prediktif untuk memandu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir mengenai pengukuran kinerja digital, di mana organisasi perlu mengukur dan evaluasi kinerja digital mereka dengan secara teratur. Tentunya dampak transformasi digital dalam dunia bisnis. Dampak dari transformasi digital ini yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi, di mana transformasi digital ini dapat meningkatkan produktivitas dan kolaborasi dalam suatu perusahaan untuk melakukan proses bisnis lebih cepat. Yang kemudian kedua, meningkatkan customer experience. Transformasi digital ini dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat tanggap kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, perusahaan mampu bersaing secara efektif, di mana transformasi digital ini dapat memberikan efek positif bagi perusahaan untuk mampu bersaing dan dengan kompetitor secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, meningkatkan inovasi dan kreativitas, di mana transformasi digital ini memudahkan bisnis untuk mengumpulkan data dan menemukan peluang-peluang atau inovasi baru untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif. Kemudian dampak transformasi digital dalam dunia pendidikan. Di mana dampak yang pertama, pendidikan tingkat global lebih terjangkau, yaitu ketika kita mengambil sebuah program online di luar negeri, itu akan lebih mudah daripada yang ditawarkan secara langsung. Terutama biaya hidup dan perjalanan itu menjadi bagian dari biaya pendidikan. Sebaliknya jika biaya pendidikan hanya akan membayar uang sekolah untuk kelas. Dan tentunya biaya ini lebih terjangkau gitu daripada yang secara langsung. Kemudian fleksibel, di mana transformasi digital ini di dalam dunia pendidikan akan ada banyak pilihan program studi atau program-program lainnya dengan fleksibel dalam suatu sekolah itu dapat diakses secara online dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian personalisasi materi, di mana di dalam dunia pendidikan ini atau dalam suatu lembaga pendidikan ini mencetak pengetahuan dengan produksi massal. Materi pendidikan disampaikan sesuai dengan minat dan bakat pelajar. Kemudian yang keempat, peningkatan keamanan digital, di mana tanpa sistem keamanan yang baik dalam dunia pendidikan digital akan membuka peluang bagi pelajar untuk berbuat curang
serta dapat mampu informasi yang dikumpulkan ini oleh sistem dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Next, cara menerapkan strategi transformasi digital. Yang pertama, menentukan tujuan melakukan transformasi digital. Mana transformasi digital ini memiliki pengertian yang berbeda terhadap setiap seorang, mengakibatkan informasi yang diterima dari seorang itu memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga merencanakan strategi untuk suatu bisnis itu dapat dilakukan secara digital. Next, yang kedua, bersiap dengan perubahan budaya. Yang ketiga, memulai dari langkah kecil secara strategis, di mana transformasi digital ini dapat berjalan mulai dari langkah kecil, kemudian menjadi proyek yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, memetakan implementasi teknologi, di mana langkah ini memulai memikirkan cara mengimplementasikan teknologi, penggunaan teknologi, menghasilkan apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima, membangun mitra dan kerjasama dengan tenaga ahli. Kemudian yang keenam, mengumpulkan feedback dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, transformasi dan scaling. Oke, terima kasih. Mungkin presentasi yang akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada kelebihan transformasi digital. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga bersaing di pasar global. Yang keempat mengikuti tren industri. Dan yang kelima meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya operasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kekurangan transformasi digital. Untuk yang pertama yaitu biaya. Biaya di sini mungkin cukup tinggi. Untuk yang kedua ada kerentanan terhadap keamanan. Untuk yang ketiga ada perubahan budaya dan organisasi. Yang keempat ada kemampuan teknologi dan keahlian. Yang terakhir yaitu tantangan integrasi sistem. Untuk yang selanjutnya ada perusahaan di Indonesia yang sukses menerapkan transformasi digital, yaitu salah satunya yaitu perusahaan telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Untuk yang selanjutnya ada PT XL Axiata atau Kartu Perdana XL. Untuk yang ketiga ada Gojek. Yang keempat ada Tokopedia. Yang kelima ada Traveloka dan tiket.com. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah transformasi digital adalah proses perubahan dari teknologi tradisional ke teknologi modern dan digital dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital memungkinkan lebih efisien, mudah, dan cepat dalam mengatasi berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, transformasi digital merupakan hal yang penting bagi segala hal dalam kehidupan modern dan dapat membantu memajukan perekonomian negara
dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin ini daftar pustaka dari PPT kami. Untuk yang selanjutnya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.